Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pagi ini melainkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan yang Allah berikan pagi ini, kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita duduk sejenak dalam majlis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din. Kita belajar, kita memahami agamanya sehingga kita menjalankannya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan kecintaan kita kepadanya dengan jalan meningkatkan ittiba kita kepadanya, mencontohnya, serta meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah sebaik-baik contoh dan qudwah bagi kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa meneguk telaga Al-Kautsar yang telah disediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kembali pagi ini kita mempelajari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pagi ini ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa qauli ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu pada halaman yang ke-13. Ayat dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-23. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna mufradat yang terdapat pada ayat tersebut. Qada artinya amara wa wassa. Qada, kalau kita menemukan di dalam Al-Quranul Karim wa qada seperti dalam ayat ini, maka qada di sini artinya apa? Amara, yaitu memerintahkan, wa wassa, dan mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna, kata Syekh Shalih Fauzan, adapun makna al-qada di dalam ayat ini, al-qada'u syar'i ad-dini, ketetapan syar'i dan agama, perintah agama, perintah syariat dan agama. Lal qada al-qadari al-kauni, bukan ketetapan tentang takdir, ya bukan, tetapi makna qada di sini adalah amara, itu sebuah perintah syariat dan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Makna rabbuka, rabb huna huwal malikul mutasarrif. Rabb di dalam ayat ini adalah al-malik, yang maha raja, al-mutasarrif, yang mengatur, yang bertindak, ya,
yang mengurusi alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi, yang mengurus seluruh alam, mengurus seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang sempurna. Jadi Rabb, sebagaimana surah Al-Fatihah juga disebutkan ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rabb huwal malik, dia adalah raja, al-mutasarrif, yang mengatur seluruh urusan, ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan makna alla ta'budu illa iyyah, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Artinya hendaklah engkau menyembah Allah semata, wa la ta'budu ghairah, dan tidak boleh kamu menyembah yang lain. Ya. Makna alla ta'budu di sini adalah ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Engkau hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Lalu ayat ini diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua, wabil walidaini ihsana. Di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna wabil walidaini ihsana, ay wa qada artinya tadi wa amara, di mana Allah memerintahkan an tuhsinu, agar kalian berbuat baik, berbuat ihsan kepada siapa? Bil walidain, kepada orang tua, ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah semata dan tidak menyembah yang lainnya. Di sini ada dua perintah, ikhwafillah. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mirip seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa besar, betapa agung, betapa mulianya untuk berbakti kepada orang tua kita. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, pembahasan yang kedua adalah di mana Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Beliau menjelaskan makna global daripada ayat ini, di mana beliau mengatakan al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa taala, al-ikhbar, yes, sebuah berita, pemberitahuan, ya, anna Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan, ala al-suni rusulihi, kepada lisan-lisan para rasulnya, rasul yang seluruh rasul yang diutus. Allah Subhanahu wa taala memesankan, memerintahkan, ya, pesan ini, ay ya'budu wahdahu duna ma siwa, agar beribadah kepada Allah semata, tidak yang kepada yang lainnya. Pesan ibadah, pesan tauhid. Wa yuhsinal waladu ila walidayhi ihsana, agar yang kedua, agar berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya dengan ihsan, ya, dengan ihsan bil qauli wal fi'il, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Bisa kita lihat, ikhwafillah, banyak sekali yang bisa kita berikan, bahwa ucapan misalnya membuat bahagia orang tua kita, membuat mereka senang, membuat mereka, ya, bisa ketawa dan senyum dengan ucapan kita, dengan pujian yang kita berikan, dengan sanjungan, ya, dengan kata-kata yang menyenangkan mereka. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan ihsan, dengan lisan kita. Au bil fi'il, atau dengan perbuatan kita. Misalnya, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seorang laki-laki kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan
kepada orang tua saya setelah mereka meninggal dunia. Kalau ketika di dunia banyak sekali dengan pemberian ya, dengan gaji yang kita miliki misalnya ya di awal bulan ya, kita sisihkan ya, ada bagian untuk orang tua kita yang membuat mereka bahagia walaupun mereka tidak butuh. Tapi sungguh pemberian anak itu sangat menyenangkan hati mereka. Laki-laki ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal dunia?" Nabi SAW menyebutkan, "Na'am, as-salatu alaihim." As-salatu alaihim, as-salat adalah doa. Doa yang bisa kita panjatkan kedua orang tua kita kepada Allah, kita mintakan agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah jadikan hamba Allah yang saleh dan seterusnya. Yang kedua, al-istighfar lahuma, istighfar. Kita mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima ba'da mautihima. Kita tunaikan janji-janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Yang ketiga adalah wa ikramu sadiqihima. Kita memuliakan sahabatnya, temannya, ya, orang-orang yang dekat dengannya, kita datangi, kita muliakan. Memuliakan sahabat orang tua kita artinya sama kita memuliakan orang tua kita. Dan kelima adalah menyambung hubungan silaturahim ya dari sisi orang tua kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Sesungguhnya banyak perbuatan yang bisa kita lakukan. Ya, apalagi kita sudah menikah misalnya, bukan berarti terputus ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Tidak. Justru ya melihat anaknya telah menikah, kemudian ya rezeki yang dia dapatkan oleh anaknya, ya dia berharap semua itu adalah kebaikan untuk anaknya. Namun apabila anaknya memberikan itu kepada mereka, maka sungguh itu adalah kebahagiaan bagi orang tua kita. Ya, berbuat ihsan dengan perkataan dan perbuatan. Ya, wala yusi ilaihima, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yusi ilaihima, tidak berbuat buruk kepada mereka. Tidak mencela mereka, tidak merendahkan mereka, tidak menghina orang tua. Bagaimana bentuk menghina orang tua kita? Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, jangan kalian menghina orang tua kalian. Kata para sahabat, bagaimana seseorang menghina orang tuanya? Kata Nabi SAW, seseorang menghina orang tua, ya orang lain, itu sama dia menghina orang tuanya. Pastilah ketika orang menghina orang tua orang lain itu akan menghina orang tuanya. Itu sama artinya bahwa kitalah yang menghina orang tua kita. Maka tahan lisan kita, jangan sampai lisan ini ya mencela dan menghina orang tua kita. Ya, tidak boleh kita berbuat buruk. Ya. Li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sighari wa dha'fi. Kenapa ikhwafillah? Karena kedua orang tua kita lah yang mengurusi kita, yang mendidik kita, yang telah membesarkan kita, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita di saat kita kecil dan di saat kita lemah. Ya, di saat kita lahir, bagi tidak ada kita punya apa-apa. Sampai usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun dan seterusnya, sampai kita sekolah, sampai kita perguruan tinggi, sampai kita bahkan menikah. Mereka yang mengurusi kita. Maka ingatlah pengorbanan mereka dan ingatlah segala bentuk pemberian mereka kepada kita di saat kita tidak punya orang tua kita yang memberikan itu kepada kita. Hatta qawiya washtadda, bahkan sampai kita kuat dan dewasa. Sampai kita kuat bahkan dewasa. Orang tua kita selalu mensupport kita, selalu mendidik kita, selalu memberikan perhatian kepada kita. Iwafillah. Inilah kata Syekh Shalih Al-Fauzan makna ayat secara umum. Lalu kemudian beliau menjelaskan munasabatul ayati lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan kitab At-Tauhid, ya, bab kitab At-Tauhid. Ayat yang sedang kita baca ini dengan pembahasan ya judul bab ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna tauhida, sesungguhnya tauhid itu
wa akidul huquq, hak yang paling kuat, ya, hak yang paling utama. Wa aujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Bayangkan itu, bahwa tauhid adalah hak yang paling utama dan kewajiban yang paling wajib. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayat, karena Allah memulai, ya, agar kita beribadah kepadanya di awal ayat. Wala yabtadi illa bil ahammi fal aham. Allah tidak memulai perintahnya kecuali memulai dengan yang penting, yang lebih penting, kemudian yang penting. Pesan Allah yang pertama agar kita beribadah kepadanya, dan inilah paling penting, dan inilah kewajiban yang paling wajib. Dan kemudian hal yang lain adalah di mana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi jelas ya, bahwa hubungan kitab tauhid dengan ayat ini, di mana tauhid itu merupakan kewajiban yang paling utama dan kewajiban yang paling wajib untuk kita tunaikan kepada Khalik kita, kepada Rabb kita. Dan Allah tidaklah memulai kecuali dengan perintah yang paling penting. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan kepada kita, ya, kesimpulan ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, anna tauhida, ya, bahwa sesungguhnya tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Tauhid adalah perintah Allah yang pertama, ya, dari kewajiban yang paling wajib. Jelas ya, tauhid adalah perintah Allah yang paling pertama dari kewajiban-kewajiban kita. Karena inilah sesungguhnya tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata para ulama tafsir, liya'budun ay liwahidun. Liya'budun di situ liwahidun, untuk kita mentauhidkan Allah. Ya, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa awwalul huquq al-wajiba 'alal 'abdi, dan mentauhidkan Allah adalah hak yang pertama dan yang paling wajib bagi seorang hamba. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya yang tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, ya, atau Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ya, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Nabi SAW, wahai Muadz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba, apa dia? Ay ya'buduh, agar mereka menyembah Allah tabaraka wa taala, wala yusyriku bihi syai'a. Tidak boleh mereka mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Maka di sini disebutkan, ya, wa huwa awwalul huquq al-wajib 'alal 'abd. Hak Allah yang pertama yang wajib untuk ditunaikan apa? Mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya dengan murni tanpa mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ya. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, itu hak Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa hak seorang hamba kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Ya. Allah tidak mengazab hamba-hambanya yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ikhwafillah, inilah hal yang paling utama untuk kita ketahui, bahwa kita menyerahkan seluruh ketaatan kita kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, ya, kegiatan kita dalam menuntut ilmu, aktivitas kita dalam belajar, aktivitas kita dalam berdakwah, ya, terhadap tetangga kita dan seluruh orang-orang yang kita bantu, semuanya dalam
dalam kebaikan, maka ikhlaskanlah kepada Allah tabaraka wa taala seluruhnya tanpa ada embel-embel yang lain. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjamin ya ketika orang nanti di hari kiamat kelak, ya ibna Adam, kata Allah, in law ataitani bi qirabil ardi khataya, andaikan engkau datang di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi ini dosa. Artinya banyak masih dilakukan ketika dia masa hidupnya. Banyak dosa yang ia kerjakan. Ya. Law ataitani bi qirabil ardi khataya la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan ampunan sepenuh bumi ini. Allahu Akbar. Tapi satu syaratnya. Apa syaratnya? Naam. La tusyrik bi syai'a. Jangan tidak engkau datang kepadaku dengan kesyirikan. Bayangkan itu. Jelas ya? Kesyirikan itu musuh daripada agama yang mulia ini. Syirik adalah lawannya tauhid. Maka ketika kita benarkan tauhid kita, artinya kesyirikan harus dibuang. Tak boleh bercampur, walaupun hanya sedikit. Baik itu syirik al-akbar maupun syirkul asghar. Ya, seperti riya dan sum'ah dan lain sebagainya, itu adalah syirik kecil. Ikhwafillah. Jadi dosa yang dilakukan seorang hamba di hari kiamat kelak akan diampunkan Allah dengan syarat dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ma fi kalimati la ilaha illallah, ya pada kalimat la ilaha illallah, minan nafi wal itsbat. Sebagaimana kita bahas pada pagi kemarin, la ilaha illallah dalam kalimat ini ada an-nafi, ada itsbat. An-nafi artinya apa? Meniadakan. Kita tiadakan sembahan, seluruh sembahan. Lalu isbat, kita tetapkan Allah zat yang berhak untuk disembah. Fafiha, kata Syekh Shalih Fauzan, di dalam kalimat ini dalilun, ada sebuah petunjuk ala anna tauhida, bahwa sesungguhnya tauhid la yakumu illa ala nafi wal isbat. Tauhid tidaklah sempurna dan tidaklah berdiri, tidaklah berlaku kecuali mesti dipenuhi dengan an-nafi wal isbat. Apa yang maksud dalam an-nafi wal isbat? Nafyul ibadati amman siwa wa amma siwa, ya, kita menafikan ibadah amma siwa Allah, selain Allah, wa isbatiha lillah, dan kita tetapkan hanya untuk Allah, kama sabaqa, sebagaimana telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Naam. Ya, kalimat tauhid adalah kalimat yang agung yang menjadi kunci keselamatan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat kelak. Ya, ketika seorang mukmin ya akhir daripada lisannya di dunia ini dengan kalimat tersebut, insya Allah dia akan ya selamat dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan azamatu haqqil walidain, betapa agung dan besarnya hak orang tua, haitsu atafa haqqahuma ala haqqi, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyandingkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Rabb kita, Rabbul Alamin. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala gandengkan sesuatu dengan ibadah yang paling utama kepadanya, melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang agung pula. Ya. Wa jaa fil martabati tsaniyati, dan hak kepada orang tua itu adalah pada urutan kedua setelah urutan ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika kita berbicara orang tua, ibu dan ayah, tentu ada lagi pembahasan lebih khusus. Mana yang lebih besar keutamaan orang tua, ibu dan ayah? Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan sebagaimana seorang laki-laki ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling pantas untuk aku berikan baktiku? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu, thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. 3:1. Nah, kalau kita lihat, subhanallah, ada 3 pekerjaan besar pula yang kemudian Allah berikan kepada seorang wanita. Di mana yang pertama dia ya hamil, mengandung selama 9 bulan dengan beban berat,
wahnan ala wahnin, ya, letih di atas keletihan. Yang kedua, setelah itu fase yang keduanya adalah melahirkan, yang merupakan taruhan nyawa bagi dia, keselamatan diri dan anak mereka, diri dan anak seorang ibu, ya, yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, jika seorang wanita meninggal dalam keadaan tersebut melahirkan, maka terhitung pahala yang besar seperti syahid fi sabilillah. Yang ketiga, apakah selesai pekerjaan setelah 9 bulan hamil dan melahirkan, maka ada pekerjaan yang ketiga yang besar lagi, yang lebih panjang dan lebih berat, yaitu menyusui selama 2 tahun. Sebagaimana Allah katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wanita-wanita yang baru melahirkan anak mereka, maka hendaklah mereka menyusuinya selama 2 tahun. Ini pekerjaan yang berat, yang Allah sandingkan, yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada kepada ibu kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memberikan perintah untuk berbakti kepadanya 3 kali, kemudian barulah setelah itu kepada ayah kita. Yang keempat adalah wujubul ihsan ilal walidaini bijami anwa'il ihsan. Kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan segala bentuk dan jenis kebaikan, baik itu perkataan maupun perbuatan dan lain sebagainya. Li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw'. Nabi di mana Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mengkhususkan satu bentuk tanpa bentuk yang lain, seluruhnya. Wabil walidaini ihsana, apapun ihsan yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita, ya. Dan yang terakhir adalah tahrimu uquqil walidaini. Dalam ayat tersebut juga terdapat, ya, nilai pelajaran haramnya kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Ya, haramnya kita mendurhakai orang tua kita. Terakhir, dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, bahwa salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi untuk diizinkan berjihad, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Qala na'am, dia mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, fafihi ma fajahid, maka hendaklah kamu berjihad kepada kedua orang tua kamu, ya. Bahagiakan mereka sebagaimana engkau telah membuat mereka bersedih, buat mereka senyum dan ketawa sebagaimana engkau telah membuatnya mereka menangis. Begitulah perintah Nabi SAW tentang hak orang tua, dan tidak boleh kita mendurhakai mereka, karena mendurhakai mereka adalah kesengsaraan dan kesulitan serta kehancuran. Siapapun orang di dunia ini, ikhwafillah, yang mendurhakai orang tuanya, maka tidak akan selamat jalan hidupnya, tidak akan selamat. Karena ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah sangat tergantung dengan ridhanya orang tua, dan murkanya Allah, ya, amat tergantung dengan murkanya kedua orang tua kita. Berusahalah kita untuk selalu menggapai ridha orang tua kita agar Allah ridha kepada kita, dan selalu kita berusaha untuk menjauhi kedurhakaan, ya, terhadap orang tua kita agar Allah juga tidak murka kepada kita. Yang tidak hidup serumah hari ini dengan mereka, mungkin jarak yang berjauhan, jangan sampai kita tidak mencari beritanya, menanyakan kabarnya setiap pagi atau menanyakan kabarnya setiap sore. Sungguh perbuatan seorang hamba, seorang anak yang selalu menelpon orang tua, yang selalu mencari berita orang tuanya, adalah kebaikan yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu dikisahkan di zaman as-salafus salih, ada seorang yang tidak dia berangkat bekerja, melainkan dia mampir dulu kepada rumah orang tuanya. Bayangkan itu. Tidak dia berangkat ke tempat pekerjaannya, melainkan dia mampir sejenak ke rumah orang tuanya, menanyakan tentang beritanya, baru dia berangkat bekerja. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita yang barangkali hari ini jaraknya sangat jauh, bisa melalui, ya, telepon, kita tanyakan berita. Karena orang tua namanya, pagi sehat, sore sudah demam. Pagi baik-baik saja, sore sudah sakit kepalanya. Dan begitulah kondisi mereka. Nah, kehadiran seorang anak dengan menanyakan berita, menanyakan kondisi dan keadaan mereka, itu adalah obat bagi mereka, ya, membahagiakan mereka, ya. Sungguh pertanyaan kita, apa kabar mak, apa kabar bunda, itu adalah
kebahagiaan yang lebih besar daripada pemberian uang. Ya. Tidak bisa diukur. Mereka butuhkan adalah ya perhatian kita, pertanyaan kita, lebih daripada sekedar itu kita memberikan. Makanya di dalam Islam ya, di saat ada di Indonesia ini khususnya ada hari orang tua ya, apa namanya? Hari ibu ya, hari ibu. Ya subhanallah, terkadang kita ini dengan gaya hidup yang salah. Ya, hari ibu dikirimi apa? Dikirimi bunga, dikirimi. Nah, Allah orang tua kita dan tidak butuh bunga dia. Sejak kecil mereka ya merawat kita dan merawat bunga, nggak butuh bunga. Nggak butuh juga amplop yang dikirim dengan kata-kata, tapi kirimkan dengan uangnya sekali. Ya kan? Kirimkan uangnya sekali, kirimkan pemberiannya. Jadi hari ibu ini saya berikan yang terbaik dari harta saya. Ya, kirimkan sesuatu yang bisa meringankan mereka. Wallahu taala alam shawab. Sungguh panjang kita pembahasan tentang orang tua. Namun apa yang bisa kita sampaikan tadi adalah bagian yang mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Tentu jangan bersedih bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya. Masih banyak jalan untuk kita bisa berbakti ya kepada mereka dengan apa yang telah kita sampaikan hadis yang pertama tadi. Doakan mereka, mintakan ampun kepada orang tuanya, kebantu orang tuanya, kemudian sambung ya silaturahim kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya ya yang masih tersisa dan masih hidup bersama kita. Dan penuhi janji-janji mereka. Kalau kita punya uang, umrohkan mereka, hajikan mereka, wakafkan atas nama mereka, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya di